Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah, perempuan tuan-tuan, walaupun ada yang tengah bekerja, sibuk dalam pekerjaan yang telah dilaksanakan hari ini, tapi semoga kesibukan itu tidak menghalang kita untuk tetap mendekat kepada Allah di bulan yang suci ini. Hari ini hari yang ke-14 Ramadan, jadi pilihan kita jatuh pada juzuk yang ke-14. Dan pada juzuk yang ke-14 ini, Ustazah memilih surah Al-Hijr sebagai bahan renungan kita. Dan pada surah Al-Hijr ini, Ustazah memilih 2 ayat sahaja, yaitu ayat yang ke-39, ya, sehingga ayat 40, ya, 39 dan 40 surah Al-Hijr. Oke, yang baru live, yang baru buka, ya, surah Al-Hijr, surah yang ke-15, ayat ke-39 sehingga ayat yang ke-40, ya, 2 ayat sahaja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sadaqallahul azim. Yang maknanya atau maksudnya adalah iblis berkata, "Duhai Rabb, disebabkan kerana engkau telah memutuskanku sebagai yang sesat, maka aku akan jadikan keburukan itu sebagai satu kebaikan seolah-olah dipandang oleh penduduk bumi. Dan aku akan sesatkan mereka, anak keturunan Adam ini, ya, seluruhnya hanya yang telah engkau kurniakan keikhlasan pada hatinya yang tidak mampu untuk aku sesatkan." Ya, sejenak menghadirkan maksud atau terjemahan ini mungkin ada satu harapan. Adakah aku ini termasuk orang-orang yang mukhlas, yang dijauhkan oleh Allah daripada tipu daya syaitan, ya, iblis, dan diselamatkan oleh Allah daripada kesesatan. Ya. Namun harapan ini hanya akan jadi tamanni, satu angan-angan, sekiranya kita tak mampu memahami tentang hakikat mukhlas atau keikhlasan itu apa, bagaimana cara memperolehinya, ya, dan apa tindakan selanjutnya yang mesti diambil oleh seseorang sehingga Allah mengkurniakan keikhlasan itu dalam hatinya. Saya ingat dan saya rasa ikutkan emosi ketika sudah memahami, ya, emosi yang berpijak pada kefahaman. Semua orang ingin sebetulnya di sini menjadi orang yang ikhlas. Tetapi yang menginginkan masih terjebak, ya, dalam ketidakikhlasan, ya. Karena itu amat sedikit orang yang ikhlas itu, bermakna kita semua ini masih terjebak. Kalau kita tak mengerti, tak mengenali apa ikhlas itu, maka kita hanya berangan-angan semata. Baik. Lalu kita akan hadirkan di sini beberapa tafsiran, ya.
tentang dua ayat tersebut, dan tafsiran kita akan menggunakan Quran dengan Quran, ya, sunnah dengan Quran dengan sunnah, ya, Quran dengan pandangan para mufassir, ya, termasuk mufassir akan mengambil pandangan juga para sahabat. Oke. Ayat yang ke-39 Allah berfirman, ya, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum wa la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis ketika mana dia telah dilaknat oleh Allah dan dipastikan sebagai, ya, makhluk yang sesat karena melanggar perintah Allah untuk bersujud sekali sujud sahaja di hadapan Adam, maka iblis berasa kecewa atas ketetapan Tuhan ini dan merasa dengki dengan apa yang Allah berikan kepada Adam serta anak cucu Adam. Karena itu iblis bertekad, bercita-cita, dan di follow up dengan aksinya dan menjadi akhlaknya iblis untuk sentiasa menyesatkan yang berstatus manusia atau anak Adam ini. Dimulakan dengan bapak manusia dulu, yaitu Adam. Dan cantiknya di sini, ya, iblis sendiri yang memperakui diri, qala rabbi bima aghwaytani, bukan qala rabbi bima adallani. Ya. Kata dolal dengan kata ghayun jelas berbeza dalam Al-Quran, walaupun diterjemahkan artinya sesat. Ya. Sesat itu ada dua kategori. Satu, orang yang sesat disebabkan karena kebodohan, dan orang yang sesat disebabkan karena kepandaian. Orang yang sesat disebabkan karena kebodohan, itulah orang-orang Nasrani. Dan orang yang sesat disebabkan oleh kepandaiannya adalah orang-orang Yahudi. Dan iblis termasuk yang sesat disebabkan karena kepandaiannya. Tidak pandai macam mana, iblis berada di kalangan para malaikat ketika itu yang senang untuk berhubung dengan Tuhan. Masya Allah. Tetapi itulah Rasulullah juga telah bersabda, tidak sememangnya ilmu akan menatijahkan petunjuk. Maka mohonlah kepada Allah sentiasa untuk diberi petunjuk. Ya, seperti doa Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, saya mohon kepadamu petunjuk. Ya, wattuqa wal afaf wal ghina. Ya, kemudian kesucian diri, kemudian ketakwaan diri, dan juga kecukupan diri. Itu doa Nabi SAW. Karena ilmu tak sememangnya menunjukkan seseorang, tetapi setiap orang yang berpetunjuk mesti melalui ilmu dahulu. Itu perbezaan antara petunjuk dengan ilmu. Baik, puan-puan, tuan-tuan, iblis mengakui dirinya adalah ghawun, yaitu yang sesat bukan karena kebodohan tapi karena keilmuan. Maka iblis juga berazam untuk menyesatkan orang-orang yang berilmu. Karena itu kita sering dengar adanya mereka yang berilmu tapi digelar sebagai ulama su. Ya, dan ulama su ini yang akan dikatakan sebagai para golongan munafik. Dan kehancuran tiap-tiap peradaban Islam disebabkan karena ada ulama su'nya itu, ulama yang buruk. Ya. Oke. Lalu iblis terhadap golongan yang pandai, dia akan berusaha untuk melakukan tazyin. Tazyin itu adalah menghias satu keburukan itu seolah-olah nampak baik, ya, di mata orang yang bersyahwat itu. Karena itu iblis sebetulnya akan berusaha untuk sentiasa menjatuhkan keinginan manusia untuk melaksanakan kebaikan dan menaikkan ketidakinginan manusia untuk melaksanakan keburukan. Itu namanya tazyin, dan tujuan tazyin di sini adalah wala ughwiyannahum, untuk membuat orang yang berilmu itu boleh tersesat. Dan sesatnya disebut ghayun, dan ghayun bermakna dia terlepas daripada petunjuk irsyadnya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para nabinya. Ya, la ughwiyannahum ajma'in.
Ayat ini jika kita tafsirkan, kita boleh menggunakan bantuan pada surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 119. Yang di situ Allah berfirman, "Wala udillannahum wala umanniyannahum." Iblis berkata, sungguh diri ini akan betul-betul menyesatkan anak manusia, anak Adam, yaitu manusia. Sesat, dolal. Ya, wala udillannahum wala umanniyannahum, dengan cara memberikan angan-angan janji-janji palsu. Ya, kepada orang yang bodoh, iblis menyesatkan mereka dengan cara apa? Memberikan harapan-harapan kosong, angan-angan. Maka strategi iblis itu adalah dengan menimbulkan tazyin kepada golongan yang pandai dan tamanni kepada golongan orang-orang yang bodoh, ya, supaya orang yang bodoh itu sesat dan sesatnya disebut sebagai dolal, supaya orang-orang yang pandai itu sesat dan sesatnya disebut orang-orang ghayun. Dan kedua-dua jenis kesesatan ini disebutkan dalam surah Al-Fatihah, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, orang Yahudi dan orang Nasrani. Nasrani disebabkan karena kebodohannya, maka dia sesat, dan Yahudi disebabkan kepadanya, maka dia sesat. Dan sesatnya itu tidak mau mengamalkan apa yang diilmui, sedangkan sesatnya Nasrani itu melakukan amalan bukan berdasarkan pada ilmu. Coba perempuan tonton, kita fikir di situ ya. Berilmu tak mau beramal. Yang beramal tidak bersandar ilmu. Dua-duanya sesat. Sesatnya dibezakan, satu ghayun, satu dolal. Baik. Perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, maka di sini kita sudah tahu ya apa yang akan dilakukan oleh iblis kepada manusia. Jadi manusia yang pandai tetap tidak selamat daripada iblis, manusia yang bodoh juga tidak akan selamat daripada iblis. Siapakah yang selamat itu? Yang selamat itu adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. So hamba Allah yang ikhlas ini ya hamba yang memadukan antara ilmu dan amal, beramal karena berilmu, berilmu untuk beramal, tetapi ketika beramal itu dilandaskan kepada keikhlasan. Karena itu dalam Al-Quran, Allah tidak mengatakan berilmu itu cukup, khususnya dalam surah Al-Fatihah. Berilmu, jika memang dengan berilmu itu boleh menghasilkan manfaat, tentu tidak perlu menghasilkan pengamalan. Karena itu sekiranya ilmu boleh bermanfaat tanpa pengamalan, maka tentu Allah tidak akan mencela yang namanya ahli kitab. Dan sekiranya pengamalan itu boleh bermanfaat tanpa adanya keikhlasan, tentu Allah tidak akan mencela yang namanya orang-orang munafik. Oke, jadi berilmulah untuk beramal dan beramallah dengan cara mengikhlaskan diri semata-mata karena Allah. Baik, perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, disinilah pada ayat yang ke-40 berbagi satu persoalan ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Hamba-hambamu yang telah engkau ikhlaskan. Allah tak kata di sini illa ibadaka minhumul mukhlisin, tapi illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang telah engkau ikhlaskan. Masya Allah. Di sini baru kita reti akhirnya bahwa keikhlasan itu bukan jeripaya manusia semata. Maksudnya bukan karena kita punya usaha, tetapi kurnia dari Allah. Hal ini kita boleh buktikan dalam Al-Quran bahwa ini adalah hadiah dari Allah yang sebelumnya kita sudah merintisnya. Ya, Allah berfirman dalam surah Shad, ya, surah yang ke-38 ayat yang ke-46, Allah membicarakan tentang Ibrahim dan para nabi ya lainnya. Allah berfirman begini, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Ya, sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengkurniakan akhlak kepada Ibrahim dan mereka ini, yaitu ingatan yang terus-menerus tentang Allah, tentang azab Allah di akhirat, ya, tentang hari kiamat. Dan mereka yang diberi Allah ingatan tentang akhirat ini, mereka berusaha untuk mengingatkan kepada manusia yang lainnya. Jadi ikhlas itu hubung kaitnya ada dengan akhirat. Ikhlas itu ada hubung kaitnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik,
perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi mungkin di sini juga kita rasa macam confused, rasa pening, rasa pelik juga. Ustazah, sikit-sikit Quran sebut mukhlas, ada sebut muhsin, ada sebut mukmin, ada sebut muttaqin, ada sebut juga muslimin. So, mana satu kita ini macam berterabuh term-term itu dalam Al-Quran. Baik, perempuan tuan-tuan jangan pening, ya. Jangan pening sekarang. Selepas sudah pening, saya katakan jangan pening. Itu semua adalah marhala atau tahapan yang mesti dilalui oleh manusia untuk mencapai Allah. Jadi, mula-mula manusia diajak diperintahkan oleh Allah untuk beriman melalui Al-Quran, beriman. Maka ada sebutan mukminun, ya. Dan tempatnya dekat qalbu. Ya, seperti yang Allah sebutkan dalam surah yang ke-49 ayat yang ke-14 ya, walam yadkhulul iman fi qulubihim. Jadi iman itu tempatnya di kalbu dan itu pertama yang mesti dirilis oleh manusia. Maka bergelar mukmin. Bukan muslim dulu, mukmin. Ya, berkeyakinan, berkepercayaan dulu, maksudnya beriman dulu. Baru nanti boleh memilih sama ada meneruskan ke muhsin ataupun ke muslim. Tapi selalunya selepas mukmin dia akan mengarah kepada muslim, yaitu berketaatan. Ya, muslim itu yang berketaatan dan tempatnya berada dekat dada. Ya, yang kita buktikan hari itu pada surah apa? Al-An'am ayat 125. Ya. Ya, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Berketaatan. Kadang ketaatan itu sekali-sekala on, kadang jatuh karena belum ada dapat keyakinan, maka selepas orang menjadi muslimin diminta untuk menjadi muhsinin. Ya, dengan menjadi muhsin bermakna dia sudah memiliki satu keyakinan tentang hari akhirat, keyakinan atas apa yang dipercayai itu yaitu Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Maka ketika menjadi muhsin itulah Allah nantinya akan mengkurniakan kepadanya namanya sifat keikhlasan. Maka jadilah hamba Allah mukhlasin, ya. Dari mukhlasin tempatnya dekat lub, karena itu ketika saya buka dalam Qamus Al-Quran punya Al-Asfahani ya Al-Mufradat ya. Kata Al-Asfahani, kata lub itu adalah khalis, murni. Bermakna segala bentuk keikhlasan dalam hati manusia tempatnya adalah dekat lub. Karena itu lub akan dihiasi dengan keikhlasan, ya. Bermakna kalau Allah katakan inna akhlasnahum, Allah memberikan akhlak berupa keikhlasan itu dalam lubnya Ibrahim dan para nabi yang lainnya. So, daripada mukminun menjadi muslimun, daripada muslimun menjadi apa? Muhsinun, daripada muhsinun menjadi mukhlasun, dan apabila manusia telah mendapatkan semua ini, maka dia digelar sebagai muttaqun. Ya, muttaqun. Karena itu Al-Biqai ketika menafsirkan akhir surah An-Nahl, ya, beliau mengatakan bahwa marhala pertama ketakwaan, ya, marhala pertama ketakwaan, level pertama adalah keimanan. Itu jenis ketakwaan. Maka Allah berkata kan dalam akhir surah An-Nahl itu ada sebutan untuk orang mukmin, muttaqun, lalu muhsinun. Bermakna muttaqun itu memiliki level atau peringkat, kata Al-Biqai. Dan peringkat yang pertama adalah mukminun. Dan setiap orang beriman dia akan melaksanakan ketaatan, namanya muslimun. Dan kemuncaknya, kata Al-Biqai, kemuncak daripada ketakwaan itu adalah keihsanan. Bermakna apa yang boleh kita usahakan adalah daripada mukminun menjadi muslimun, muslimun menjadi muhsinun. Nanti lepas muhsinun tidak ada lagi yang di atas. Dan itu kata dokter siapa dalam orang Mesir itu, dokter Masya Allah, siapa namanya itu, Umar Kafi, mengatakan ketika beliau menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 260, di atas ihsan ketika hatinya Ibrahim sudah mutmain, sudah tenang, tidak ada lagi di atas peringkat itu. Maknanya kemuncak ketakwaan cuma ada pada keihsanan, kemuhsinan. Lepas itu keikhlasan adalah kurnia Allah, karena itu Allah mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Masya Allah, cantik bersepadu antara pandangannya Al-Biqai dengan pandangannya Dr. Umar Kafi. Baik, perempuan tuan-tuan, mungkin di sini kita akan bertanya, lalu apa
mukhlas itu, apakah keikhlasan itu yang kita harapkan hari ini Ustazah untuk tidak menjadi sasaran pemesongan iblis yang terkutuk itu. Baik, untuk faham tentang ikhlas, Al-Quran sungguh luar biasa dalam menjelaskannya. Al-Quran cuma menggunakan perumpamaan. Karena itu kalau kita buka Al-Quran, Quran itu kaya dengan fakta-fakta. Fenomena-fenomena alam itu disebutkan dalam Al-Quran. Karena itu Quran tidak pernah kosong daripada segala apa yang berlaku di dunia ini. Kalau ada orang yang mengatakan tentang masalah fenomena hari ini dekat Palestina, dekat Gaza, dia tidak ada isu tentang agama, itu silap. Karena apa? Agama Islam itu berpaksikan Quran, Quran itu dalamnya akan membincangkan tentang fenomena. So, fenomena apa saja, fenomena kemanusiaan, fenomena peperangan, fenomena apa segala, semua ada dalam Al-Quran. So, Islam itu adalah cara hidup kita dan tidak boleh dipisahkan daripada fenomena. Karena itu Quran menjelaskan pelbagai fenomena. Karena itu Quran mesti disinergikan dengan fenomena dan fenomena itu akan disebutkan dalam Al-Quran. Dan Allah mengatakan dalam pelbagai ayat-ayatnya, tidak ada apa sahaja yang ada di langit, melainkan semuanya telah tercatat dalam Alkitab. Masya Allah. Lalu bagaimana cara memahami keikhlasan ini? Puan-puan, tuan-tuan boleh buka dalam Al-Quran, ya, surah An-Nahlu, surah yang ke-16 ayat 66. So di sini cara Quran menjelaskan kata ikhlas luar biasa, dan inilah yang mesti ditempuhi para kalangan pendidik ketika mengajar anak-anak yang masih belum mengerti lagi untuk berteori, tapi ajarkan melalui fakta alam semesta. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nuskikum mimma fi butunihi min baini damin wa farsin. Ya. Labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dan pada hewan ternak itu mengandungi ibrah untuk kalian. Mengandungi pelajaran untuk kalian. Di mana kami memberikan minum kepada kalian melalui apa yang ada dalam perut hewan ternak itu. Yang minuman itu keluar dari dua perkara. Maksudnya keluar melalui dua perkara. Dia keluar, ya, antara darah dan kotoran. Menjadilah susu murni, labanan khalisan, khalis, susu murni. Kemudian susu murni itu yang akan menghilangkan dahaga manusia. Terasa segar, sa'igan lisyaribin, begitu menyegarkan bagi orang-orang yang ingin meminumnya. Masya Allah, pernah tak kita terfikir dan menganalisa? Karena berfikir menganalisa. Air susu yang warnanya putih itu dia keluar dari dua perkara. Maksudnya dia melintasi dua perkara. Yaitu darah dan kotoran. Darah dan kotoran. Baik. Darah dan kotoran ketika keluar susu melalui itu murni bersih. Murni bersih artinya tidak ada campuran yang namanya darah, tidak ada campuran yang namanya kotoran, sehingga warnanya itu putih, murni, dan tidak ada campurannya. Itu namanya ikhlas. Bermakna begini, perempuan, tuan-tuan. Kalau kita ingin mengabdikan diri kita kepada Allah, mungkin satu ketika ada tuntutan nak dipuji manusia. Mungkin satu ketika ada tuntutan dipengaruhi oleh syahwat kita sehingga nak apa yang dimiliki oleh orang lain misalnya. So, benda-benda ini coba kita tepikan. Bila kita menepikan benda ini yang keluar cuma satu, yaitu karena Allah, itu namanya ikhlas. Karena itu Al-Biqai menyebutkan makna ikhlas itu adalah ifradus syai' amma yashubuhu ghairuhu, yaitu ketika bercampurnya banyak perkara hanya satu je yang keluar, ya, hanya satu je yang keluar. Atau lebih mudahnya begini, perempuan, tuan-tuan, bila perempuan, tuan-tuan minum air, lalu dalam air itu misalnya ada pasirnya, lalu dalam air itu misalnya ada semutnya, bukankah kita berusaha untuk mengenepikan semutnya, untuk mengenepikan batu-batu pasirnya, lalu yang tersisa yang ada cuma air bening murni sahaja, tidak ada unsur lain yang mencampurinya. Itu namanya ikhlas. Ya. Maka jangan heran kalau misalnya
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, disebut dan dinamai dengan surah Al-Ikhlas. Walaupun tidak ada lafaz ikhlas di situ. Makanya saya sering kritik, biasanya ramai orang yang mengatakan surah ini dinamai sekian karena menyebut lafaz sekian. Bukankah ada satu surah dalam Quran yang tak disebut dengan namanya, dengan lafaznya, tapi dengan lafaz yang lain? Surah Al-Ikhlas. Karena apa? Menjadikan hanya Allah satu-satunya sebagai Tuhan yang disandari. Ya, sangat berbeza antara kata khalis dengan sofiyun. Kalau sofiyun itu memang murni tanpa ada campuran sebelumnya, jadi sudah. Ya, tetapi kalau khalis itu ada percampuran. Apa yang boleh kita terapkan dalam diri kita? Sungguh Allah telah meletakkan benda-benda lain dalam jiwa kita. Ada nafsu ammara, ada hawa, ya, ada syahwat, ada syaitan, ya kan? Itu sebelah kiri kita. Sebelah kanan kita ada siapa? Ada malaikatnya, ada fitrahnya, ya kan? Ada taklif, kecenderungan untuk berpenat-penat gila, ya. Jadi ada dua yang membuat kita boleh ikhlas, itu ada dua perkara di samping kita, ya. Sebelah kiri kita tadi itu ada hawanya, ada nafsu ammarahnya, nanti datang lagi setan membisiknya, ada syahwatnya. Yang di samping kanan ada juga kan namanya ya bisikan malaikatnya, ada fitrahnya, kemudian ada akal ya, ada yang lain ya. Yang membuat kita boleh, maksudnya dua benda itu yang menghidupkan kita saling bertentangan. Lalu sama ada keluar itu dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan maknanya ketaatan, dari sebelah kiri maknanya kemaksiatan terpulang. Jangan sampai kita tak memahami falsafah susu tadi itu, malulah dengan lembu kan. Lembu je boleh mengeluarkan susu putih. Kenapa kita sebagai manusia punya akal tak boleh mengeluarkan keikhlasan atau semacam susu putih itu ya. Baik, perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itu makna keikhlasan. Baik, sebetulnya ada satu surah yang hampir sama dengan surah ini, dan seolah-olah kita katakan surah itu berulang-ulang perbicaraannya, padahal tidak, dia tak berulang tapi saling menafsirkan. Ya, surah itu adalah surah Al-A'raf, ya, surah Al-A'raf ayat yang ke-16 dan ke-17 hampir sama, yang bunyinya begini. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kalau di sini illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi kita akhirnya boleh menafsirkan di situ bahwa tujuan setan mentazyin manusia itu untuk sesat kan? Dan makna sesat itu apa? Tujuan kesesatan itu adalah semata-mata untuk menjadikan manusia itu tak pandai bersyukur. Dan semalam kita bincangkan kesyukuran pada nikmat penciptaan ada pada 3 perkara. Syukur dengan nikmat penyaksian, syukur dengan nikmat pendengaran, syukur dengan nikmat fuad, pemahaman. Yang ketiga-tiga inilah sebetulnya paling ditakutkan setan ketika manusia menfungsikannya. Mengapa? Kalau ketiga-tiga ini difungsikan, manusia akan berilmu, berkesedaran, ya, berilmu, berkefahaman, berkesedaran, menjadi ulul absar, ulul albab, ulul nuha. Dan ketika itu Allah kurniakan keikhlasan, habis cerita, maka iblis tak mampu untuk memesongkannya. Ya. Jadi tujuan iblis memesongkan manusia itu supaya manusia itu tidak bersyukur. Dan Allah katakan dalam Quran, wa qalilam ma tashkurun, memang amat sedikit orang yang bersyukur. Bermakna amat banyak yang dapat dipesongkan oleh iblis itu. Masya Allah, ada kaitan dengan semalam perempuan. Jadi iblis itu paling takut ketika ada manusia ma'rifatullah melalui 3 kekuatan itu. Karena itu ketika manusia mendapatkan ilmu berkefahaman, berkesedaran akan menatijakan nur. Maka kata Asy-Syafi'i, al-ilmu nurun la yuhdalil asi. Hakikatnya setiap orang yang berilmu, tentunya dia akan mengusir iblis yang bersemayam dalam kalbunya. Dalam kitab Adabun Nufus sudah kita bincangkan hari itu. Bahwa kegelapan disebabkan karena kita tak berilmu, tak berkefahaman, menatijakan iblis itu akan bersemayam dan suka duduk di situ. Makanya iblis berusaha menjadikan manusia itu tidak mau mensyukuri, ya,
terlena dengan dunia semata sehingga ketiga-tiga perkara ini diabaikan. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ya dalam kitabnya, wahai manusia, kembalilah kepada Allah, temukanlah Allah dengan cara optimamkan ketiga-tiga deria itu, ya, ketiga-tiga kekuatan itu, pendengaran, penyaksian, dan pemahaman. Karena dengan ketiga-tiga itulah manusia boleh mendekat kepada Allah, dan tanpa ketiga-tiga itulah, maksudnya ketika mengabaikan ketiga-tiga itu, manusia akan jauh daripada Allah, dan jauh daripada Allah itu namanya as-syaitan. As-syaitan itu al-bu'du min rahmatillah, jauh daripada Allah, dan syaitan itu merupakan sifat kepada iblis. Baik, perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Barulah kita berpikir di sini, selepas kita faham makna ikhlas, kita berpikir seterusnya, Ustazah, bagaimana cara memperoleh ikhlas? Baik, perempuan tuan-tuan, kita akan kembali pada ayat yang ke-33 surah Al-Baqarah yang kita bincangkan tentang isunya iblis dan Adam. Oke. Kata Imam Ibnu Qayyim, ya, saya sering menyebutkan karena renungannya luar biasa, ya. Kalau saya boleh anjurkan, ya, boleh syorkan, milikilah kitab Fawaidul Fawaid yang Ustazah sering promokan itu, ya, kitab ini. Subhanallah, cantik karena nukilan daripada pelbagai disiplin ilmu yang dikumpul dalam satu buku, ya, Fawaidul Fawaid. Dalam buku ini saya mendapat istifadah di sini. Beliau memberikan tajuk bagaimana, ya, beliau memberikan tajuk bagaimana Anda memperoleh keikhlasan. Keikhlasan itu hanya diperolehi ketika Anda mampu menyembelih rasa lebih diri ingin dipuji dan rasa tamakkan apa yang dimiliki orang lain. Kita masih ingat kan? Rasa lebih sehingga ingin dipuji itulah wataknya iblis. Akhirnya dia dilaknat oleh Allah. Dan rasa lebih inginkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tamakkan sesuatu itu, itulah perangainya Nabi Adam alaihissalam. Jadi apa yang saya fikirkan ketika membaca buku ini, walaupun tidak ada di sini, cukup dengan kisah kedua-dua makhluk ini menandakan bahwa iblis tidak mampu untuk mendatangi manusia yang tidak memiliki karakter yang ada pada iblis daripada Adam. Yaitu apa? Rasa lebih ingin dipuji, rasa tamakkan apa yang ada di luar hak kepemilikan kita. Adam diberikan banyak kenikmatan, tetapi teringin juga dengan satu benda yang dilarang. Ya. Iblis, ya, rasa lebih dalam dirinya ketika disuruh sekali je sujud, dia tak nak. Lalu bagaimana caranya kita nak menghilangkan kedua-dua sifat ini, karena dua-dua sifat inilah penghalang bagi kita. Sehingga saya ketika membaca pandangan Ibnu Qayyim ini, saya terus ingat surah tadi, surah yang ke-16, surah An-Nahl ayat 66 itu. Susu itu keluar melalui dua benda, yaitu darah dan kotoran. Adakah darah itu dimaksudkan sebagai kesombongan iblis dan kotoran itu sebagai ketamakannya Adam alaihissalam? Bagaimana kita boleh keluarkan dari dua perkara itu? Dan apa hubungannya keikhlasan dengan dua sifat itu? Baik, perempuan tuan-tuan. Rasa lebih membuat orang ingin dipuji, bermakna dia buat sesuatu karena manusia. So bermakna dia menuhankan manusia. Kan? Bermakna orang itu terjebak oleh hawanya, oleh egonya. Ingat dalam diri kita ada hawa. Dan ketika Allah bincang tentang hawa, Allah katakan fayattabi'una ahwa'ahum. Selalunya manusia itu mengikuti hawanya. Bermakna dia menuhankan pujian manusia. Dan kadang-kala Quran juga menyebutkan fayattabi'una syahwatahum, ya. Wa yuridul ladzina yattabi'una, ya, syahwat, ya. Dan mereka yang mengikuti syahwat. So, syahwat ini adalah terkait dengan ketamakan, keinginan, kerakusan terhadap apa yang ada di dunia ini yang Allah melarangnya. Contohlah begini. Banyak makanan yang dihalalkan oleh Allah. Ada misalnya satu makanan diharamkan oleh Allah, yaitu babi. Sudahlah banyak, ayam dihalalkan, lembu dihalalkan, kambing dihalalkan, kerbau dihalalkan, burung dihalalkan, masih mengejar babi. Nah, bermakna dia menuhankan syahwat, aturan Tuhan diabaikan.
Masya Allah. Jadi puan-puan, tuan-tuan, selama ini kita baca kisah Adam Iblis hanya memenuhi rasa ingin tahu kita kenapa Iblis itu jatuh, kenapa Adam itu pula dijatuhkan oleh Allah. Rupa-rupanya menggariskan kita untuk ikhlas. Ya. Mungkin kita akan bertanya, Ustazah, bagaimana caranya agar kita tidak menginginkan pujian agar tak rusak kita punya keikhlasan? Dan bagaimana caranya juga kita menghilangkan ketamakan agar juga tak merusak keikhlasan kita? Baik, perempuan, tuan-tuan. Rasa lebih dan ingin dipuji tatkala kita punya banyak followers. Tatkala kita punya banyak followers yang like kita, yang suka kan kita, yang menyanjung kita. Itu boleh dipotong, boleh dicabut dan dihilangkan dengan ma'rifatullah bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Cobalah buktikan perempuan tuan-tuan. Seketul darah beku yang terletak dekat brain kita misalnya Allah letakkan. Adakah mampu kita nak selamat daripadanya? Ya. Membuat kita kesakitan. Kerapuhan dan keletihan badan kita tatkala sudah menjelang umur yang tua membuat kita akhirnya berjalan tak selayaknya orang muda. Sudah susah, adakah orang boleh mengubahnya? Terlalu rendah, terlalu hina, terlalu kurang, terlalu daifnya kita. Namun manusia sentiasa terjebak dalam ilusi kesempurnaan diri. Maka belajarlah mengenal Allah, mentadabbur kalamnya, mentafakkur alam semestanya untuk mendapatkan Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha sempurna, Allah satu-satunya yang dipuji. Sehingga Allah mengatakan Alhamdulillah bukan milik manusia tapi Alhamdulillah itu milik Allah. Alhamdulillah milik Allah. Karena manusia tak suka menyanjung Allah, maka Allah sanjung dirinya. Alhamdulillah. Kemudian ketamakan dapat diobati dengan keyakinan bahwa apa yang terbaik itu adalah apa yang ada di sisi Allah, bukan apa yang ada di sisi manusia. Kalau manusia punya satu benda yang lebih, Masya Allah, jangan kita tamakkan benda itu, kita nakkan benda itu, sehingga menempuh jalur yang diharamkan, melanggar larangan Allah. Jangan mengikuti syahwat. Dan kita tahu punca kita bermasalah tidak ikhlas karena ada dua perkara itu. Ada hawa, ada syahwat. Yang kedua-duanya itu berada di sebalik nafsu ammarah kita. Semakin membesar ketika iblis menggunakan kedua-duanya itu melalui bisikannya. Ya, maka tidak ada cara lain perempuan tuan-tuan. Kita hanya bergantung kepada Allah. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam ketika teringin, ya, ada keinginan untuk bersenang-senang dengan Zulaikha misalnya. Tetapi apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, inna nafsala ammaratum bisu illa man rahima rabbi. Ya, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Karena itu jangan pernah putus untuk berdoa, mohon kepada Allah, termasuk doa Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya, mohon kepada Allah dibersihkan daripada ketamakan dan rasa ujub, rasa bangga diri. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa. Boleh juga Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba'. Macam-macam doa boleh kita baca, ya, untuk memohon kepada Allah, al-ilhah billah, sentiasa melekat terus pada Allah agar Allah kurniakan keikhlasan itu. Oke, apa yang saya renungkan perempuan tuan-tuan, ketika kita diciptakan oleh Allah memiliki kelebihan dan setiap manusia akan dilebihkan oleh Allah. Ya faddala fil amwal, dilebihkan dalam harta, dilebihkan dalam ilmu, dilebihkan dalam hal anak, dilebihkan dalam hal rizki yang lain. Allah akan bagi berbeza-beza, ya. Oleh itu semua itu mendorong manusia untuk rasa ingin dipuji, kan? Ya, perempuan mungkin sedar, mungkin rasa perkara itu bila dipuji, happy-nya bukan main. Bila dicela, sakitnya bukan main. Maka renungan yang boleh kita hadirkan pagi hari ini adalah, ketahuilah perempuan, tuan-tuan, Anda tidak menjadi mulia lantaran Anda dipuji manusia. Dan Anda tidak menjadi hina lantaran Anda dicela manusia. Ya. Ingat sekali lagi,
Kita semua tidak menjadi mulia lantaran dipuji manusia dan tidak menjadi hina lantaran dicela oleh manusia. Kita menjadi mulia ketika Allah yang memuji kita. Kita menjadi hina ketika Allah yang mencela kita, bukan karena manusia. Puan-puan, tuan-tuan. Ya, betapa banyak tokoh-tokoh disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, ketika mereka disanjung oleh Allah, dipuji oleh Allah, namun nyatanya mereka dicela dan dihina oleh kaumnya. Adakah kita menjadi sedih ketika orang itu mencela kita? Bukankah justru Allah menghadirkan orang mencela kita agar kita belajar ikhlas? Ya. Karena itu ketika kita dicela oleh orang lain, belajarlah untuk bersabar, karena dengan bersabar atas celaan orang lain barulah kita mendapatkan kemuliaan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua yang boleh saya kongsikan renungan ini adalah, ya, kalau keikhlasan itu ibarat sesuatu yang murni, yang bersih, ya, di mana antara api dan air tak boleh bersatu, antara ketamakan dan kesombongan menyatu dengan keikhlasan tak boleh, maka sebetulnya kita berpikir, ya, kita merenung di sini. Dua perkara yang menghancurkan, ya, makhluk dari kalangan jin dan makhluk dari kalangan manusia adalah ketidakikhlasan. Sekiranya, ya, iblis itu dilaknat oleh Allah hanya karena sekali sahaja ia tidak mau bersujud kepada Adam, dan sekiranya Adam, ya, dikeluarkan oleh Allah dari surga, laksanya, ya, karena hanya sekali sahaja dia melanggar larangan Allah, lalu bagaimana dengan kita? Adakah kita merasa selamat daripada hukuman Allah ketika kita melanggar perintah Allah? Berkali-kali kita melanggar. Dan ketika kita juga melanggar larangan Allah, berkali-kali kita melanggar. Satu kali pelanggaran menatijakan laknatan. Satu kali pelanggaran menatijakan apa? Pengusiran. Itu yang dialami oleh iblis dan oleh Adam. Kita macam mana, perempuan, tuan-tuan? Coba, berapa banyak pelanggaran yang kita lakukan, sama ada atas perintah Allah yang kita abaikan, sama ada ataupun atas larangan Allah yang kita langgar. Adakah kita merasa selamat? Masya Allah. Ya, perempuan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Keikhlasan itu sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh malaikat sehingga dia mencatatnya. Sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh musuh sehingga dia boleh merosaknya. Sesuatu yang tidak dapat dibanggakan oleh pelakunya sehingga menjadikan sia-sia hidupnya. Ketika Anda nanti memberikan sampul raya kepada anak-anak, kepada orang lain, jangan katakan ikhlas dari hati saya. Ikhlas adalah sesuatu yang tidak dapat dizahirkan. Kalau dapat dizahirkan akan dirusak oleh iblis dan akan dicatat oleh malaikat. Maknanya malaikat itu mencatat apa sahaja yang ikhlas atau tidak, hanya Allah yang mengetahui keikhlasan. Karena itu, perempuan, tuan-tuan, orang yang ikhlas itu orang yang sentiasa merasa amalnya tidak diterima oleh Allah, sehingga dia tak pernah mengatakan ini ikhlas dari hati saya, sementara ketika dia berikan apa yang ada bersamanya itu, dia kecewa, dia sedih lantaran orang diberi itu tidak mengucapkan rasa terima kasih dan pujian kepadanya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Terakhir, ada satu kekeliruan. Adakah orang ikhlas itu bermakna tidak boleh mengharapkan pahala Allah, syurga Allah, ridha Allah, rahmat Allah, cinta Allah? Ikhlas itu maknanya
mengarahkan segala perbuatan yang diilmui itu kerana Allah Subhanahu wa taala sahaja dan apa yang terkait dengan Allah. Jadi, kalau kita melakukan amal soleh karena ingin mendapatkan surga itu tetap ikhlas, puan-puan. Ya, karena tak terkait dengan manusia, surga itu Allah saja yang punya. Karena untuk mengharapkan reda Allah sahaja. Karena untuk mengharap cinta Allah sahaja. Karena untuk mengharap pahala dari Allah sahaja. Itu dibenarkan. Dan itu disebutkan oleh Al-Haris Al-Muhasibi. Ya. Ada satu buku yang bertajuk Belajar Ikhlas. Ya. Dan saya dapatkan ada 5 perkara itu dibenarkan oleh Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi bahwa segala apa yang terkait dengan Allah, maka ketika kita menginginkannya, itu masuk kategori ikhlas. Ya, jangan silap paham karena Al-Qur'an sendiri mengatakan falidzalika falyatanafasil mutanafisun. Terhadap kenikmatan surga itu kamu bersegeralah untuk berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfirah ya. Kemudian wa jannah. Ya, bersegeralah kamu untuk mendapatkan maghfirah Allah ataupun surga Allah. Jadi menginginkan apa yang ada di sisi Allah bahwa itu lebih baik, itulah yang boleh memutuskan ketamakan terhadap dunia. Ya, jadi 2 penyakit keikhlasan yang perlu dibasmi adalah rasa lebih diri sehingga ingin dipuji, dan yang kedua adalah rasa ingin karena apa yang ada di sisi manusia itu lebih baik berbanding apa yang ada di sisi Allah. Baik, puan-puan, tuan-tuan, sampai di sinilah kita punya perbincangan. Semoga apa yang kita bincangkan ini membantu jalannya kita untuk berpuasa secara ikhlas ya, hanya karena Allah, bukan karena untuk mendapatkan kelangsingan badan, bukan karena untuk mendapatkan kesehatan badan. Biarlah dunia itu follow kita, bukan menjadi tujuan kita, karena dunia itu tak ubahnya laksana bayang-bayang kita. Kalau kita berpaling mengejarnya, justru dia akan meninggalkan kita. Maka biarkan dunia yang mengejar kita dan jangan kita mengejar dunia. Kejarlah akhirat, maka dunia akan mengejar kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.